Lah yang di kandang banteng aja suaranya pada ngelok semua kok. Dan yang ngelok kalian sendiri. Termasuk capres cawapres yang ngelok. Lah Pak Mahfud MD kemarin kan sudah saya sampaikan waktu pemilihan ulang di Madura hanya dapat 1 biji suara. Cara orang Banyumas sebelindi. Itu ngeloknya bukan hanya 17%, ngeloknya 1 belindi. Lah yang bikin ngelok itu siapa? Di Pak Mahfud MD sendiri. Di kandang sendiri aja dapat suara segitu. Jadi nggak usah mengkambing hitamkan KPU ngelok suara, ngunci suara, hanya dapat 17%. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada berita yang gak mudeng ya. Bagaimana cara berpikirnya gitu loh. Ini saya baca ya, judulnya Hasto sebut ada algoritma yang kunci suara Ganjar Mahfud mentok di 17%. Ini Kompas deh yang nulis. Saya baca dulu ya. Saya itu nggak habis pikir, kayaknya bagaimana mungkin bisa berpikir begini gitu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada algoritma yang menyebabkan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud maksimal sebesar 17%. Hasto mengungkapkan sistem tersebut terlihat oleh tim informasi teknologi atau IT yang dimiliki oleh internal mereka. Kami banyak bertemu dengan pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya, dimasukkannya suatu algoritma untuk ngelok perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17%. Katanya di kampus UI Depok hari Kamis kemarin ya. Selain itu, Hasto menyebut terdapat program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya diberikan akses kepada orang-orang tertentu saja. Atas dugaan tersebut, Hasto mendorong perlunya audit forensik untuk mengungkap potensi kecurangan yang terjadi dalam penghitungan suara pemilihan umum 2024. Ini yang akan kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Ada algoritma yang ngelok ya, mengunci perolehan suara Mahfud mentok di 17%. Ini nalarnya bagaimana ini? Lah emang pemilihannya terbuka. Banyak saksi parpol, saksi Bawaslu, polisi, dan lain sebagainya. Kalau memang tidak cocok dengan persentase perolehan yang diunggah KPU itu, ya tinggal dicocokkan dong. Dari mulai tingkat TPS, kemudian ke atas, tingkat PPS, tingkat desa, dan seterusnya. Kalau memang berbeda, ya sudah dicocokkan di mana kesalahannya. Gampang kan? Dan itu terbuka kok. Yang tahu bukan hanya KPU saja, tapi berbagai pihak tahu. KPU tahu, perolehan suara rekapitulasinya ditandatangani jumlah pihak, Bawaslu tahu, TNI Polri tahu, saksi-saksi tahu. Lo ngelok sistemnya bagaimana? Kalaupun misalkan KPU ngelok, mengunci 17%, kemudian faktanya berbeda dengan hasil perolehan yang ada di lapangan, mulai TPS dan seterusnya, lah itu baru kemudian mencurigai, bisa mengatakan bahwa ini ada yang nggak beres, perhitungannya tidak sesuai, rekap yang dilakukan KPU tidak sesuai dengan yang ada di TPS dan seterusnya itu. Lah kalau faktanya jelas begitu, silakan. Faktanya begitu, Pak Hasto ingin membuktikannya, tinggal. Yang tidak cocok mana? Di Jawa Tengah misalkan, yang Jawa Tengah sebagai kantong banteng kan begitu kan, jumlah total versi perhitungan internal PDIP seperti apa, berapa jumlahnya, cocokkan dengan apa hasil yang sudah diumumkan oleh KPU itu. Sinkron enggak? Sama enggak? Kayak itu aja sederhana kok, enggak usah pakai bahasa ada yang ngelok 17%. Ya ngelok 17%-nya kalau perolehannya berbeda dengan di lapangannya nggak mungkin, nggak bisa lah. Kalau gampang ketahuannya loh, maksud saya. Jadi ini cara orang panik halu kok ya kebangetan gitu ya. Jadi ada aja. Atau Pak Hasto gini aja deh, Pak Hasto, TPS-nya Pak Hasto di mana? Kang, cek TPS Anda, terus
naik lagi ke tingkat desa, perolehan PDI berapa? Cek. Kira-kira ngelok 17% apa enggak? Secara manual loh ya. Kalau secara manual mengeloknya di situ angkanya. Di tingkat TPS memang begitu, formulir saja begitu. Sama-sama 17%, ya sudah nggak usah bilang ngelok. KPU ngelok. Ya ini dipahami aja nggak susah kok. Bahwa ada pihak, ada hal yang membuat suara Mahfud MD mentok atau ngelok di 17%. Itu kalau boleh saya katakan ya Anda sendiri. Anda, elit-elit PDIP, Pak Ganjar Mahfud, jurkam-jurkam, pada saat kampanye kemarin yang kemudian orang mengatakan dengan menilai sebagai pasangan dan tim yang kemelinti. Itu yang membuat ngelok suara Anda 17% yaitu. Ya sekali lagi ya, yang membuat suara Ganjar Mahfud ngelok di 17%. Menurut saya bukan KPU, tapi pasangan capres-cawapres sendiri plus curkam-curkam yang sok arogan itu plus elit-elit PDIP yang juga sama-sama menampilkan kesombongan, menampilkan keangkuhan. Itu yang membuat suara Ganjar Mahfud ngelok di angka 17%. Ya, paham Kang Hasto? Kalau KPU dituduh ngelok angkanya mandek di 17%, gampang ngeceknya. Tinggal dicocokkan perhitungan TPS versi PDIP. Ya, nggak usah versi yang lain, versi PDIP. Sama nggak dengan hasil perhitungan suara yang ada di KPU? Kalau hasilnya berbeda, Anda misalkan ternyata secara manual, berdasarkan data, fakta-fakta yang ada, hasilnya 60% misalkan. Kemudian di rekap KPU kok cuma 17%, nah Anda bisa ngomong begitu. Nah, kalau hasilnya sama loh, ngeloknya di mana? Lalu di kandang banteng aja suaranya pada ngelok semua kok. Dan yang ngelok kalian sendiri. Termasuk capres-cawapres yang ngelok. Lalu Pak Mahfud MD, kemarin kan sudah saya sampaikan. Waktu pemilihan ulang di Madura, hanya dapat 1 biji suara. Cara orang Banyumas sebelindi. Itu ngeloknya bukan hanya 17%, ngeloknya 1 belindi. Lah yang bikin ngelok itu siapa? Pak Mahfud MD sendiri. Di kandang sendiri aja dapat suara segitu. Jadi nggak usah mengkambing hitamkan KPU ngelok suara, ngunci suara, hanya dapat 17%. Yang sebenarnya Anda ingin membuat manuver politik, audit forensik, dedek mek lain sebagainya, itu kan tujuannya kan. Ingin membuat gaduh, nggak terima aja dapat suara 17% kan. Nggak sampai 17% malah kok. Sampai detik terakhir hitungan KPU itu cuma 16,6%. Ya, bukan 17%. Ya, aduh, Cen. Lah ya memang gampang sekali, kecuali KPU melakukan rekap perhitungan suaranya tanpa saksi sebutir pun, hanya dihitung sendiri, nggak ada saksi lah. Anda mungkin bisa ngomong begitu. Lalu perhitungan itu dilakukan secara terbuka, diawasi oleh seluruh rakyat di masing-masing TPS dengan kerja yang begitu keras. Kerja yang begitu capek, melelahkan, dari pagi ketemu pagi lagi sampai siang, bahkan sampai banyak kemudian petugas KPPS menjadi korban, penyelenggara pemilu yang lain. Saat Linmas juga ada yang meninggal dunia gara-gara kecapean. Kok ada tega-teganya bilang bahwa hasil suara itu di-lock, dikunci. Lah bagaimana ceritanya Kang? Tuh Jen, kalah ya kalah baik, harus akan sengek. Sekali lagi, kalah baik. Wis ngaku baik kalah, legowo. Menghormati hasil suara rakyat. Nggak usah kakean mungkir, akan ketahuan gagang. Itu malah terhormat. Lalu sudah kalah 16%, akan sengek nuduh KPU. Main ngelok algoritma. Aduh, ramudeng banget. Gumun ya, orang sini sin ya, elit-elit partai begini, nggak malu gitu loh dengan pernyataan-pernyataan yang kacau, yang sulit dinalar gitu. Kayak itu saja saya kira ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.